Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ke-19. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di Idul Fitri dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan kita disampaikan pula di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal, sering mendengar atau sering mengucapkan kalimat pujian. Kalau ada orang yang baik sama kita, kita pasti memujinya. Atau ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita pasti mengucapkan kalimat hamdalah, kalimat pujian. Dalam Islam, kalimat pujian, kalimat hamdalah itu terbagi 4 macam. Yang pertama, hamdan qadim alal qadim. Kalimat pujian Allah kepada Allah sendiri. Allah itu maha segala hal, sehingga sangat wajar Allah itu tempat terpuji, tempat kita memuji dan memuja. Sebagaimana firman Allah, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalat li zikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan beribadahlah kepada Allah. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Sebagai makhluknya, tentu kita tidak ada tempat lagi buat kita untuk meminta dan memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam setiap salat kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hamdan qadim alal hadis. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wabil khusus makhluk yang paling sempurna, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang kita pasti sudah hafal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu pujian Allah kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada pada akhlak yang paling agung. Dan mudah-mudahan kita semua ini dapat menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai tauladan kita. Yang ketiga, hamdan qadim, hamdan hadis alal qadim.
pujian makhluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi saya bilang, ketika kita menerima rezeki, ketika kita menerima nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang keempat, hamdan hadis alal hadis, pujian manusia kepada manusia. Nabi SAW mengajarkan ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita memujinya dan mendoakannya. Kita mengucapkan jazakallah khairan katsir. Nah, semua pujian ini pada dasarnya sumbernya itu cuma satu. Sumbernya cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia, manusia dipuji, berarti kita memuji manusia sekaligus kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi karena nikmat Allah, karena begitu banyaknya rezeki yang kita terima, karena indahnya alam yang ada di sekitar kita, kita memuji Allah. Tentu memang hanya hak Allah yang mendapat pujian. Namun sayang, sering kita itu lebih senang dipuji atau memuji orang lain dan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih senang dipuji karena pangkat kita, harta kita, jabatan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Justru itu jadi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap di sisa Ramadan terakhir ini Allah terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap mengesahkan Allah dan tidak mudah terpuji. Kita dipuji alhamdulillah, tapi jangan membuat diri kita gede hati, ya. Jangan membuat kita justru menduakan Allah. Banyak cerita kenapa bapaknya Nabi Yusuf itu dijauhkan dari Yusuf bertahun-tahun, karena saking sayangnya kepada Yusuf sehingga dia lupa bahwa Yusuf Nabi itu ciptaan Allah juga. Akhirnya Allah mengajarkannya itu lewat memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Nah, kita kan kalau ibaratnya dipisahin sama keluarga kita pasti sedih. Nggak mungkin kita diuji seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dapat mencerna, dapat mengambil pelajaran dari peristiwa dari orang lain, peristiwa dari nabi-nabi kita, dan kita mudah-mudahan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.